Halo rekan-rekan Feel Investor. Kali ini saya akan membahas satu lagi saham di sektor poultry atau yang berkaitan dengan ayam-ayam yang berlabel rajanya ayam karkas. Emiten itu adalah PT Widodo Unggas Makmur Tbk dengan kode saham WMUU. Saham ini baru IPO pada tanggal 2 Februari 2021. Walaupun baru IPO, emiten ini sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Salah satunya berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 116% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, pada video ini saya akan membahas tuntas fundamental kinerja terbaru pada periode yang terbaru ini dan juga kinerja historinya untuk melihat prospek saham ini ke depannya. Oleh karena itu, simak sampai habis video ini karena saya yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar sektor poultry, secara khusus emiten PT Widodo Unggas Makmur. Tapi sebelumnya ada baiknya Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Kita akan mulai dengan sedikit saja membahas profilnya. PT Widodo Unggas Makmur dengan kode saham WMUU merupakan emiten poultry yang fokus bisnisnya adalah ayam karkas. Sebagai informasi, ayam karkas adalah ayam yang sudah dibului, dibersihkan, dipotong kepalanya dan kakinya serta bagian-bagian lainnya, serta dibersihkan jeroannya. Ayam inilah yang dijual di pasaran dan siap untuk diolah menjadi berbagai macam masakan. Jadi yang dijual dari Widodo Unggas Makmur ini merupakan produk ayam mentah terakhir dari siklus bisnis ayam. Seperti kita ketahui, bisnis ayam dimulai dari bibit ayam, yang biasa disebut sebagai day-old chicken atau anak ayam usia sehari. Lalu ayam itu dibesarkan oleh peternak. Setelah besar, ayam itu dijual dalam bentuk hidup oleh peternak kepada pedagang ayam. Setelah itu, ayam dibersihkan dan dipotong menjadi bagian-bagian yang siap dijual. Nah, pada proses terakhir inilah Widodo Unggas Makmur berada. Widodo Unggas Makmur ini juga punya usaha yang lainnya di bidang ayam, seperti pakan ternak, pembibitan ayam ras, peternakan ayam petelur, dan juga bisnis lainnya yang berkaitan dengan ayam. Tapi kesemua lini bisnisnya ini sangat kecil kontribusinya pada pendapatan Widodo Unggas Makmur. Pendapatan yang terbesar dari Widodo Unggas Makmur berasal dari pendapatan penjualan ayam karkas. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Pada video saya sebelumnya tentang Malindo, saya sudah menjelaskan potensi yang dimiliki oleh emiten-emiten di sektor poultry di Indonesia. Nah, fakta yang cukup menarik, ternyata dari semua daging konsumsi yang ada di pasar, masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi daging ayam sebesar 10,5 kg per kapita. Dibandingkan dengan daging-daging lainnya seperti daging sapi misalnya, terlihat 2,2 kg per kapita. Daging babi 1 kg per kapita, dan daging ayam yang hanya 0,4 kg per kapita. Di samping itu, kita perhatikan konsumsi daging ayam di Indonesia masih jauh lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Nah, ini merupakan peluang yang sangat besar untuk emiten poultry di Indonesia, khususnya Widodo Unggas Makmur, karena masih ada peluang pertumbuhan bisnis ayam yang cukup besar ke depannya di Indonesia. Nah, sekarang coba kita lihat kinerja Widodo Unggas Makmur. Dalam hal ini, saya akan melihat dan menganalisa data dari laporan keuangan terbaru perusahaan pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Setelah itu, kita akan coba melihat histori kinerjanya di masa yang lalu, supaya kita bisa menarik kesimpulan atau memperlihatkan prospeknya di masa yang akan datang. Nah, karena Widodo Unggas Makmur ini merupakan saham IPO, kita bisa melihat atau menganalisa histori kinerjanya berdasarkan prospektus yang dapat kita download di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kita akan mulai dari asetnya. Sampai kuartal pertama tahun 2021, total aset yang dimiliki oleh Widodo Unggas Makmur sebesar 1,7 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 23% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 1,4 triliun. Nah, kita perhatikan secara histori, kita perhatikan data yang diambil dari prospektusnya. Pada tahun 2017, asetnya hanya sebesar 127 miliar. Lalu naik lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 419 miliar. Naik lagi di 2019 menjadi 864 miliar. Kita perhatikan kenaikannya sangat pesat sekali dan konsisten setiap tahunnya. Kalau saya hitung CAGR-nya selama 5 tahunan, saya dapat angka pertumbuhannya sebesar 68%. Lalu kita perhatikan juga ekuitasnya. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, total ekuitas yang dimiliki oleh Widodo Unggas Makmur sebesar 1 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 56% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 676 miliar. Peningkatan ekuitas ini dikarenakan adanya penambahan modal dari aksi IPO yang baru dilakukan oleh perseroan pada 2 Februari yang lalu.
Dari hasil IPO ini, perseroan mendapat tambahan modal sebesar 243 miliar. Nah, jika kita lihat perkembangan ekuitasnya, dari tahun 2017, kita perhatikan angkanya selalu naik konsisten terus setiap tahunnya. Dari awalnya di tahun 2017, ekuitas perusahaan baru sekitar 57 miliar, sekarang sudah meningkat 12 kali lipat sampai dengan akhir 2020. Ini perhitungan sebelum IPO. Nah, sekarang setelah IPO, pasti lebih besar lagi. Perlu Anda ingat bahwa ekuitas adalah hak pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Atau dengan kata lain, ekuitas sebenarnya mencerminkan kekayaan sebenarnya dari perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham. Jika ekuitas perusahaan meningkat terus, artinya kekayaan pemegang saham juga meningkat terus. Itulah mengapa jangan sampai kita membeli saham yang ekuitasnya tidak bertambah, apalagi ekuitasnya sampai minus. Karena itu artinya tidak ada gunanya perusahaan itu di muka bumi ini, alias sama sekali sejak berdirinya perusahaan itu tidak menghasilkan apa-apa untuk pemiliknya, jika ekuitasnya sampai minus. Berikutnya kita akan lihat kesehatan keuangannya. Kita perhatikan total hutang Widodo Unggas Makmur sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 692 miliar. Jumlah ini terlihat lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 1 triliun. Lalu kita perhatikan hutang jangka pendeknya yang sebesar 409 miliar, lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 629 miliar. Dari kedua fakta ini memperlihatkan solvabilitas yang sangat baik dari Widodo Unggas Makmur, karena hutangnya dapat cover yang lumayan tebal dari aset lancarnya dan ekuitasnya. Nah, berikutnya kita akan lihat profitabilitas dari perusahaan ini. Kita perhatikan sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, Widodo Unggas Makmur berhasil memperoleh pendapatan sebesar 597 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar 110% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 283 miliar. Nah, jika kita breakdown lebih dalam pendapatannya, kita perhatikan 90% pendapatan dari Widodo Unggas Makmur berasal dari penjualan ayam karkas, yaitu sebesar 540 miliar. Sisanya dengan persentase yang lebih kecil disumbang oleh penjualan anak ayam usia sehari, penjualan ayam boiler, pakan ayam, dan telur ayam. Hasilnya, pada kuartal pertama tahun 2021, Widodo Unggas Makmur berhasil memperoleh laba bersih sebesar 39 miliar. Jumlah ini naik sebesar 116% dari kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 18 miliar. Nah, secara histori kita perhatikan, kinerja pendapatan dan laba bersih Widodo Unggas Makmur juga menunjukkan perkembangan yang fantastis. Kita perhatikan pada tahun 2017, pendapatan Widodo Unggas Makmur baru sekitar 90 miliar. Dan laba bersihnya kita perhatikan hanya 3 miliar saja. Saat ini, pendapatan dan laba bersihnya sudah naik 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun saja. Kalau saya hitung dengan kalkulator CAGR, pertumbuhannya mencapai hampir 60% setiap tahunnya. Memang luar biasa perkembangan dari Widodo Unggas Makmur ini dari tahun ke tahun. Nah, melihat kinerjanya yang tergolong fantastis ini, sekarang kita akan lihat apakah Widodo Unggas Makmur ini sudah murah atau masih mahal. Saat video ini dibuat, PER dan PBV Widodo Unggas Makmur sebesar masing-masing 12,77 kali dan 1,93 kali. Nah, untuk lebih fair, kita akan membandingkan PER dan PBV Widodo Unggas Makmur dengan emiten poultry di Bursa Efek Indonesia, yaitu ada Malindo Feedmill, Java Confit, dan Cepin, Carun Pakuhan. Nah, kita perhatikan untuk Malindo Feedmill, PER dan PBV-nya masing-masing sebesar 4,47 kali dan 0,77 kali. Lalu untuk Java, PER-nya sebesar 5,91 kali dan PBV-nya sebesar 1,75 kali. Lalu untuk Cepin, Carun Pakuhan, kita perhatikan PER-nya sebesar 26,67 kali dan PBV-nya sebesar 4,39 kali. Nah, jika kita bandingkan PER dan PBV Widodo Unggas Makmur ini dengan emiten poultry yang sejenis, kita perhatikan, ternyata saat ini PER dan PBV Widodo Unggas Makmur sudah kelihatan mahal dari Main dan Java, tetapi lebih murah dibandingkan dengan Cepin. Nah, inilah yang menyebabkan pada video sebelumnya tentang Malindo Feedmill, saya menyebut Main sebagai satu-satunya emiten di sektor poultry yang berpotensi menjadi multi-bagger. Karena memang saham Main ini yang paling murah dari saham-saham yang lainnya di sektor poultry. Memang, kinerja yang luar biasa dari Widodo Unggas Makmur ini mencerminkan harganya memang yang sudah mahal. Jadi memang pasar dari awal melihat bahwa
Karena kinerja dari Widodo Unggas Makmur ini sangat baik, sehingga memang harga sahamnya sudah mahal dari awal, atau dihargai dengan sangat mahal. Bahkan, lebih mahal ketimbang emiten kelas kakap lainnya seperti Java, yang produknya pun sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Tapi bagi Anda yang sudah punya saham ini, jangan kecil hati dulu. Saya bisa pastikan bahwa saham yang Anda beli ini memang barangnya sangat bagus. Tapi itu tadi, karena sejak awal sudah mahal, maka tidak heran saat ini harganya terlihat turun terus. Tapi menurut saya ini hanya berlangsung dalam jangka pendek sampai menyesuaikan ke harga yang menurut pasar wajar. Artinya, jika setiap investor disuruh pilih Java atau Widodo Unggas Makmur, yang terlintas di pikiran mereka pasti akan memilih Java. Karena Java lebih populer, lebih besar, dan skala produksinya lebih banyak atau lebih besar daripada Widodo Unggas Makmur. Tapi bagi Anda yang ingin investasi di saham ini dalam jangka panjang, saya sarankan Anda untuk average down saja. Jangan dijual rugi. Karena Widodo Unggas Makmur ini sejatinya punya fundamental yang sangat baik dan bagus. Kedepannya, harga suatu saham pasti akan mengikuti fundamentalnya. Jadi kalau Anda yakin Widodo Unggas Makmur ini fundamentalnya memang bagus, Anda harus percaya diri untuk terus mengkoleksi saham ini dalam jangka. Oke, sekian dulu analisa tentang Widodo Unggas Makmur. Ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.